Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di hari ini, yang telah menolong dan memampukan kami dalam menghadapi segala situasi. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara yang dikasih Tuhan, setiap tahun ada sekitar 7 juta orang datang mengunjungi Menara Eiffel di Paris. Menara Eiffel seakan menjadi sebuah undangan bagi orang-orang dari luar negeri untuk datang ke sana. Menara Eiffel menjadi bagaikan magnet yang membuatnya ramai dikunjungi. Berbicara tentang undangan, mujizat pun memerlukan undangan dari diri kita. Apa bentuk undangan itu? Tidak lain adalah sikap kita. Mungkin kita tidak menyadari, tapi sikap kita sangat menentukan kehadiran mujizat di hidup kita. Dalam renungan saat ini kita akan belajar tentang 3 sikap yang mengundang mujizat. Yang pertama adalah iman yang sungguh dan total kepada Tuhan. Dalam Lukas 7 ayat 9 ini tertulis, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Iman mengundang mujizat Tuhan dalam hidup kita. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita baca dan perhatikan, hanya orang-orang yang beriman yang mengalami mujizatnya, dan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman, tidak mengalami mujizat sama sekali. Sikap yang kedua adalah mengucap syukur. Dalam Matius 15 ayat 36 tertulis, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Mujizat pelipat gandaan roti dan ikan bagi ribuan orang diawali dengan pengucapan syukur yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berkebalikan dengan ucapan syukur, sungut-sungut menjadi penghalang dari berkat dan mujizat yang seharusnya kita terima. Hal yang ketiga, saudara, yaitu kesabaran. Dalam Ibrani 6 ayat 15 tertulis, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ada kalanya, saudara, kesabaran kita dibutuhkan untuk terjadinya sebuah mujizat. Tuhan mengizinkan sebuah proses yang cukup lama untuk membentuk kesabaran kita, sehingga kita dapat menantikan dengan tekun apa yang dijanjikan Tuhan, mujizatnya dalam hidup kita, sampai mujizat itu terjadi indah pada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan keadaan saudara pada saat ini? Bagaimana kondisi hati kita, sikap kita? Adakah kita mulai goyah dalam iman, merasa Tuhan tidak sanggup melakukan apapun? Ketika situasi krisis terjadi, masalah finansial terjadi, iman kita mulai goyah. Adakah kita bersungut-sungut dalam persoalan yang kita alami?
sungut-sungut tidak mengundang mujizat, tapi sebaliknya menambah masalah dan menghilangkan damai sejahtera. Apakah kita masih sabar dalam menantikan mujizat pertolongan Tuhan? Ataukah kita mulai kehilangan kesabaran dan beralih kepada yang lain, mencoba mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan-kekuatan lain yang bukan dari Tuhan? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki sikap yang benar, sehingga mujizat dan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti kehendak Tuhan dan menghidupi firman-Nya dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian tentang bagaimana seharusnya kami bersikap, sehingga mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang bimbang, yang ragu, yang goyah iman, yang tidak sabar, yang selalu mengeluh, bersungut-sungut, komplain, dan marah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan sikap kami yang tidak benar, dan ubahkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami kembali di dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam aktivitas kami. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.